Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya, khususnya Jemaat Gereja Baptis Indonesia, Teopani Temanggung. Kita bersyukur di hari ini kita boleh bersama-sama menikmati sukacita dari Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa setelah Yesus bangkit, lalu kemudian bersama-sama dengan murid-murid orang-orang percaya 40 hari lamanya, tibalah waktunya bagi dia untuk kembali ke rumah Bapa, dan kita percaya dia akan datang kembali menjemput saya dan saudara, sebab telah tersedia rumah kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, sungguh kami bersukacita karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk merenung kembali, bersukacita buat kebaikan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa, Engkau kembali Tuhan kami Yesus Kristus untuk datang menjemput kami kelak sebagai orang-orang percaya yang telah Tuhan sediakan tempat di dalam kekekalan. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, urapi kami, tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membuka dari kitab Nehemia. Nehemia pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Nehemia pasal 4, pasal 1 maksud saya, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Masih seputar doa Bapak Ibu Saudara, saya memulai dengan satu informasi yang juga Bapak Ibu Saudara mohon untuk kita doakan bersama. Karena sore kemarin adik ipar menghubungi kami bahwa ibu mertua harus dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak mau opnam karena mengalami pengapuran. Mohon doanya, karena sebetulnya sakit ini sudah beberapa waktu yang lalu juga, sehingga kemarin beberapa minggu yang lalu kami pulang, dan rupanya kami juga dikabari
perihal akan berita yang membuat hati kami sedih, khususnya Bu Esther. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami ingin pulang. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, ada peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan untuk mudik. Dan juga Bapak Ibu Saudara, situasi yang memang harus dapat dijaga bersama. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan berita ataupun juga sedang mengalami satu persoalan atau masalah yang membuat kita kemudian menjadi bergejolak di hati, bersedih ia, mengalami kebuntuan, berputus asa, hampir menyerah. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita belajar dari Nehemia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika dia mendengar berita, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Berita apakah yang ia dengar? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Sebagai bagian dari bangsa Israel, walaupun dia sudah menjadi orang besar, juru minuman raja, hatinya sangat sedih. Raja yang dimaksud di sini bukan raja Israel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi raja yang sedang berkuasa, sedang menjajah bangsa Israel, di mana Nehemia dipercaya menjadi orang kepercayaan dari raja tersebut. Lalu apakah yang dilakukan oleh Nehemia? Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia berlutut kepada Tuhan. Dia berkabung, dia menangis, tetapi tidak berhenti dengan menangis dan berkabung saja, tetapi dia berdoa. Dia berpuasa karena dia percaya ada kuasa Allah yang bekerja melalui doanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat di dalam pasal 1 ayat 4 sampai kemudian ayat yang ke-6, kita bisa belajar bahkan sampai ayat yang ke-7. Nehemia sangat-sangat menyadari betul betapa pentingnya doa dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, dalam hal yang ia dengarkan. Ada kesukaran besar, ada masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Nehemia menginsapi, Nehemia menyadari betapa pentingnya doa. Dengan doa dia percaya Allah campur tangan. Dia tidak hanya berkabung, tidak hanya berdiam, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil saya menutup pintu karena hapusan masuk, mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sedang ada persoalan, bahkan bukan hanya sedang ada dalam persoalan, kalau Tuhan sedang mempercayakan kepada kita ada tugas, ada tanggung jawab, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, maka percayalah, dengan kita mengawali melalui doa, itu sudah lebih dari 50% yang akan kita kerjakan itu. Bahkan mungkin 90% dengan doa kita melibatkan Tuhan. Mengapa saya sampaikan 90% Bapak Ibu Saudara?
Karena melalui doa Tuhan akan memampukan kita, melalui doa Tuhan akan mengingatkan kita, melalui doa Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, sehingga pada waktu kita mau bertekun, pada waktu kita mau bekerja, pada waktu kita mau menyelesaikan apa yang kita kerjakan, ketika kita mungkin mengalami kebuntuan, ketika kita mungkin mengalami kelelahan, ketika kita mungkin mengalami ada banyak tantangan dalam pekerjaan itu, mungkin juga kita malas, mungkin kita tiba-tiba tidak lagi bergairah, tetapi melalui doa, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan yang memampukan kita. Sehingga pekerjaan itu pasti akan berhasil. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Nehemia sadari. Ia menaikkan doa yang benar kepada Tuhan. Ciri-cirinya apa sih doa yang benar itu, Bapak Ibu Saudara? Dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati dia berdoa. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi doa yang benar hanya dapat kita lakukan, kita doakan, kalau kita juga benar di hadapan Tuhan. Doa yang benar hanya dapat dipanjatkan oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Tetapi kalau ada orang Kristen yang dalam kehidupannya mengikut Tuhan dia tidak setia, dia tidak benar, mungkin dia bisa berdoa sungguh-sungguh. Tetapi sungguh-sungguh juga harus didasari dengan doa yang benar. Bagaimana cara berdoa yang benar? Itu dapat kita lakukan kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ketetapan firman Tuhan. Karena hanya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita bisa mengerti bagaimana cara doa yang benar. Tidak hanya terucap, tidak hanya asal-asalan. Ia juga berdoa dengan iman. Dia percaya akan janji Tuhan, dia percaya akan penyertaan Tuhan, dia percaya akan pertolongan Tuhan dengan iman. Bahwa setiap orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan bagi setiap orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa dalam kehidupan kita butuh doa. Yang kedua, mari kita doa dengan cara yang benar. Lalu ketiga, ada hasil, ya. Nehemia mendapat hasil yang indah di dalam doanya. Itu bisa kita baca di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 8. Ada hasil yang benar. Tuhan mengizinkan Nehemia melalui raja pada waktu itu. Dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, dan seterusnya. Intinya, Raja Artasasta mengizinkan Nehemia untuk pulang, untuk menyelesaikan, untuk menolong, untuk memimpin bangsa Israel membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak hanya ketika kita mendengar ada berita yang kurang enak, tidak hanya ketika kita ada dalam persoalan,
Tetapi mari mengawali setiap aktivitas kita, setiap apa yang harus kita kerjakan yang Tuhan percayakan. Mari kita terus berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami dan kami boleh semakin setia di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Haleluya.